Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita The Effect of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Kemudian di tempat lain saat ini, seorang pria tua terlihat sedang berkonsentrasi dan mengatakan bahwa dia akhirnya tiba. Dan ternyata pria yang baru saja tiba ini adalah Huang Yutian level 98, seorang Fearless Sword Cultivator tingkat keempat. Lalu Huang Yutian pun memberi salam kepada pria yang dia panggil dengan sebutan leluhur. Huang Yutian pun menyebut bahwa kuil leluhur terbang keluarga Ye benar-benar misterius. Hanya dalam beberapa hari dirinya berhasil menembus kemacetan di level 97 dan mencapai level 98. Mendengar hal ini, leluhur mengatakan bahwa Huang Yutian benar-benar layak menjadi jenius keluarga Huang yang 1 abad sekali. Baru kemarin dirinya menyadari selama 3 hari bersama paman Huang Yutian. Namun mereka bahkan tidak bisa mencapai setengah keberhasilan dari apa yang Huang Yutian capai hari ini. Huang Yutian menyebut bahwa sebenarnya bukan hanya tentang bakat. Ini juga berhubungan dengan karakteristik kelas. Leluhur dan pamannya adalah Heavenly Curse Master. Tapi kuil leluhur abadi yang terbang memuja pedang abadi kuno. Jalur kultivasi berbeda. Gagal beresonansi adalah hal yang wajar. Namun Huang Yutian sangat menyayangkan bahwa setiap orang hanya dapat memasuki kuil leluhur abadi terbang 1 kali. Dan hanya tinggal selama 3 hari dalam satu waktu. Jika dirinya dapat bertahan di sana selama 1 atau setengah tahun, dirinya mungkin dapat mencapai level 100. Kemudian leluhur pun memberitahu Huang Yutian bahwa setelah perubahan job keempat, naik level dengan memperoleh poin pengalaman saja tidak lagi berfungsi. Yang terpenting adalah pemahaman Huang Yutian tentang ciri-ciri kelas Huang Yutian. Setelah Huang Yutian mempelajari cara memanfaatkan kekuatan dari ciri-ciri kelas Huang Yutian, naik level menjadi mudah. Mendengar hal ini, Huang Yutian menilai bahwa ternyata itu bukan hanya imajinasinya. Setelah memasuki kuil leluhur abadi terbang, dirinya merasakan setiap detik membawa sejumlah poin pengalaman yang terus bertambah. Jadi itu karena dirinya mendapatkan pemahaman baru tentang ciri-ciri kelasnya, sehingga pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level berkurang. Huang Yutian pun seketika membuat sikap dan mengatakan bahwa Huang Yutian telah belajar banyak. Kemudian Huang Yutian memberitahu leluhur bahwa ketika dirinya mendaki gunung tadi, dirinya mendengar beberapa hal tentang keluarga Ye dan keluarga Long. Dirinya pun penasaran. Sebelum Huang Yutian melanjutkan kata-katanya, leluhur seketika mengatakan bahwa anak nakal keluarga Long itu melanggar aturan. Sebelum waktu yang disepakati, dia memaksa keluarga Ye untuk tunduk. Namun tanpa diduga salah satu muridnya secara terbuka memberinya pelajaran. Huang Yutian pun seketika penasaran dengan siswa ini. Mungkinkah orang lain juga seorang ahli putaran keempat? Long Xing mungkin memiliki bakat rata-rata, tetapi dia tetap melakukan perubahan job keempat. Bahkan jika Long Xing melawan dirinya, dia bisa bertahan selama 3 ronde. Leluhur pun bertanya bagaimana jika dirinya memberitahu Huang Yutian bahwa orang lain ini
hanya seorang level 45 dan satu-satunya Dragon Master dalam sejarah, yang akhir-akhir ini sedang digembor-gemborkan menjadi pahlawan negara naga. Dia memenangkan uji coba nasional dengan level 45 dan mengalahkan Longsing. Kekuatannya memang mengesankan. Mendengar hal ini, Huang Yutian pun mengatakan tapi pada akhirnya itu karena naga-naga terlalu kuat. Mereka menyeret orang biasa beberapa tingkat ke atas. Leluhur kembali mengatakan bahwa orang ini sangat sombong. Dia sudah lama mengirim pesan kepada Longsing. Katanya dalam sebulan dia akan kembali dengan gadis keluarga Ye untuk menyelesaikan masalah lama dengan keluarga Huang dan keluarga Long. Huang Yutian pun tersenyum mendengar hal ini dan menyebut bahwa dia tidak tahu luasnya langit dan bumi. Ini tidak mengherankan. Lagi pula dia masih tidak memahami kekuatan seperti apa yang diwakili keluarga bangsawan. Muda selalu terburu-buru. Semakin tinggi mereka memanjat, semakin sulit mereka jatuh. Meskipun sombong, orang ini ditemani oleh beberapa naga. Kalau dia benar-benar berani masuk ke daerah perbatasan wilayah barat mereka dalam waktu sebulan, mereka akan mengampuni nyawanya. Leluhur pun menyebut jika dia bersedia tunduk pada keluarga Huang, mereka mungkin bisa mendidiknya menjadi jenderal yang cakap. Huang Yutian pun juga mengatakan agar diperhatikan oleh keluarga Huang mereka. Kalau dia tidak bodoh, dia seharusnya merasa sangat berterima kasih. Namun leluhur menyebut bahwa keluarga Long mungkin punya rencana yang sama. Begitu mereka menelan keluarga Ye, pasti akan ada pertikaian sengit di antara mereka. Huang Yutian pun meminta leluhur untuk tidak khawatir. Dirinya akan mengurus masalah ini. Jika keluarga Long tidak tahu tempatnya, dirinya akan membiarkan mereka merasakan sendiri bahwa keluarga bangsawan punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian beralih ke Pulau Bayangan. Kini Lufan dan yang lainnya telah berlabuh di Pulau Bayangan. Andre pun bertanya kepada Lufan apakah Lufan benar-benar tidak akan membawa mereka. Lufan pun menyebut bahwa kabut di luar masih bisa diatasi, tetapi semakin mereka masuk, semakin cepat kehidupan akan terkuras dan konsumsi stamina akan meningkat. Semakin banyak orang hanya akan saling menjatuhkan dan semakin memperlambat tim. Lalu mendengar hal ini, Ipan mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari juara ujian nasional yang memanggil putaran ketiga sebagai beban. Sementara Lufan hanya seorang putaran kedua. Bukankah ini agak berlebihan dan agak sombong? Mikael pun menambahkan bahwa tanpa Freeze, Lufan tidak akan bertahan selangkah pun di sini. Lufan pun menyebut bahwa hewan peliharaan naganya dapat bertindak sebagai Freeze. Ivan pun seketika bertanya lelucon macam apa ini. Bagaimana seekor naga peliharaan bisa bertindak sebagai Freeze? Mikael pun mengatakan bahwa naga memang kuat, tetapi itu dalam hal serangan. Dalam hal dukungan dan penyembuhan mereka jauh lebih rendah daripada kelas tipe Freeze. Andre pun meminta mereka menghentikan ini. Lufan punya pengaturannya sendiri. Andre pun meminta mereka semua untuk tetap di kapal, tunggu kepulangan mereka, dan Andre juga memperingatkan mereka untuk tidak bertindak sesuka hati. Lufan yang memperhatikan mereka pun menilai bahwa entah bagaimana, dirinya dibenci lagi tanpa dirinya sadari. Kemudian Wusuan pun menyebut bahwa tubuhnya menjadi semakin berat. Kabut ini mempercepat kehidupan mereka. Andre pun menyebut bahwa mereka masih bisa bertahan untuk saat ini. Tetapi jika mereka menyelam lebih dalam, kehidupan akan terkuras lebih cepat. Mendengar hal ini, Lufan seketika memanggil Xiaofei. Lufan pun meminta Xiaofei untuk melepaskan skill Light of Emerald. Dan segera Xiaofei menggunakannya. Skill ini pun memberikan 3 lapisan berkah kepada target dan menghilangkan semua debuff. Meningkatkan semua atribut sebesar 30% dan setiap lapisan dapat memblokir 1 kerusakan. Andre yang menerima berkah ini menyebut bahwa terakhir kali Freeze hampir mati karena kelelahan dan masih belum bisa menghasilkan efek seperti ini. Menghilangkan semua efek negatif ini memang benar-benar gila. Wuxian pun juga mengatakan bahwa rasa lelah di tubuhnya lenyap sepenuhnya. Bahkan kekuatannya meningkat. Wuxian pun bertanya-tanya apakah kemampuan pendukung naga benar-benar sehebat ini. Lalu Andre pun mengatakan bahwa dirinya merasa dalam kondisi prima sekarang.
Dengan ini Andre mengajak mereka untuk langsung menyerang ke Shadow Spring sekaligus. Di saat Andre ingin maju, Lufan merasakan sesuatu dan meminta Andre untuk menunggu sebentar. Andre pun bertanya apakah itu dan seketika ada sesuatu yang datang dari arah belakang mereka. Nyatanya itu adalah sebuah serangan berupa senjata yang dilemparkan. Lufan yang menyadari hal ini dengan mudah menghindari serangan ini. Dan seketika menggunakan senjata panahnya serta melepaskan serangan Servant of Darkness Arrow. Di mana serangan ini akan memicu 12 anak panah yang mengarah ke arah target sasaran dengan masing-masing serangan mengakibatkan 20% kerusakan. Dan terlihat dari balik asap ternyata serangan itu berasal dari monster yang bernama Shadow Swordman level 80. Adapun skill yang dimilikinya yaitu pertama Shadow Ride, di mana Shadow Swordman berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Lalu muncul kembali di belakang target setelah 1 detik untuk menyerang, memberikan 200 kerusakan fisik. Kedua, Wall of the Dead, membentuk dinding penghalang bayangan di sekitar tubuh, berlangsung 5 detik mengurangi kerusakan fisik yang diterima sebesar 70%. Ketiga, Final Echo, meledakkan semua energi bayangan di dalam, menyebabkan 300% kerusakan dengan jangkauan radius 10 meter. Lalu Andre pun meminta mereka untuk berhati-hati. Monster itu membuat tim sebelumnya kalah telak terakhir kali. Dia bisa meledakkan 70% serangan fisik dan menghilang di dalam kabut. Wuxian pun bertanya apakah itu sulit. Wuxian pun ingin melihat jika dia dapat melakukan gerakan ini. Dan seketika Wuxian memasuki mode tempurnya. Dan seketika Wuxian melompat dan mengubah bentuk senjata tongkat sihirnya ke bentuk tombak. Lufan yang memperhatikan hal ini kaget. Ternyata tombak dan tongkat sihir sebenarnya adalah senjata yang sama. Dan seketika Wuxian berhasil menghancurkan Shadow Swordman. Wuxian pun menyebut bahwa senjata ini dapat beralih antara bentuk jarak dekat dan sihir. Dirinya tidak pernah mengganti senjata sama sekali. Namun di saat itu Wuxian kaget dengan apa yang ada di sekitarnya. Andre pun seketika meminta Wuxian untuk berhati-hati. Benda-benda ini tidak pernah muncul sendirian. Begitu satu muncul banyak yang mengikutinya dan seketika Andre pun memasuki mode Flame God. Andre yang memperhatikan pasukan Shadow ini menyebut bahwa mereka menempel pada mereka seperti hantu. Mustahil untuk dilepaskan. Terakhir kali mereka mengeksplorasi pulau bayangan mereka terjebak dengan pasukan Shadow. Dan akibatnya dirinya kehilangan lebih dari separuh rekan mereka. Bahkan 4 ahli putaran keempat tewas di sini. Mereka harus mundur dalam kehinaan. Lufan yang mendengar hal ini bertanya dengan kekuatan putaran keempat mundur dengan aman seharusnya tidak jadi masalah. Andre pun meminta Lufan untuk tidak menyebutkan itu. Terakhir kali jauh di dalam peta bahkan 3 penyembuh tidak mengimbangi penyembuhan. Lalu mereka bertemu dengan monster ini dan hampir dimusnahkan. Lufan pun meminta Andre untuk santai. Kali ini akan berbeda. Lufan pun seketika meminta Xiaofei untuk memanggil Holy Dragon. Dengan cepat Xiaofei menggunakan skill Natural Assimilation dan memanggil mereka. Andre yang menyaksikan hal ini menyebut ini gila. Dan itu tidak normal. Hewan peliharaan naga dapat memanggil pasukan. Lalu Lufan pun meminta Xiaofei mengaktifkan Light Emerald dan Emerald Blessing kepada Holy Dragon. Dan Lufan sendiri pun menambahkan buff lainnya berupa Dragon Inspiration sehingga atribut dan kekuatan serangan meningkat 30%. Kemudian Lufan pun segera maju bersama naganya dan mengatakan bahwa dirinya akan menangani hal ini karena Wuxian masih terluka. Andre yang ikut di belakang Lufan pun meminta Lufan untuk menunggu karena Lufan hanya membawa 2 naga. Namun Lufan dengan percaya diri menyebut bahwa 2 naga saja sudah cukup. Pasukan Shadow pun merespon hal ini hingga bentrokan pun terjadi. Lalu di saat itu Shadow Swordman mengaktifkan Shadow Ride hingga mereka pun seketika dikelilingi oleh kabut hitam. Lufan pun bertanya apakah ini penyergapan. Andre pun meminta Lufan berhati-hati. Jajingan ini menyerang dari balik bayangan. Sabit pengaitnya menguras nyawa. 1 serangan terkena maka tamatlah riwayat Lufan. Lalu di saat itu mereka pun melihat di mana sabit pengait muncul. Namun serangan itu tidak mengarah ke arah mereka melainkan ke arah Wuxian. Lufan pun seketika memperingatkan Wuxian akan serangan ini.
Wuxian pun merespon hal ini dan bertanya apakah Shadow Swordman pikir dirinya adalah target yang mudah. Seketika Wuxian memblokir serangan ini. Wuxian pun menekankan bahwa Shadow Swordman telah salah memilih lawan. Dan dengan cepat Wuxian menghancurkan sabit pengaitnya dan melakukan manuver maju hingga memberikan serangan telak kepadanya. Hingga hancur dalam api milik Wuxian. Wuxian pun menilai bahwa seperti inikah kekuatan naga. Ini sungguh di luar imajinasi. Monster Elite level 85 biasanya membutuhkan setidaknya 2 skill, tapi sekarang dirinya bisa melakukannya hanya dengan 1 gerakan. Dirinya dulu hanya mengamati, tetapi sekarang setelah mengalaminya sendiri, dirinya benar-benar menyadari betapa dewanya bab naga ini. Wuxian pun seketika mengatakan kepada Lufan untuk tidak ikut campur dalam pertikaian keluarga bangsawan wilayah barat. Cukup pinjamkan Xiao Fei saja dan dirinya sendiri yang akan menghancurkan makam naga keluarga Huang. Mendengar hal ini, Xiao Fei seketika mendekat ke Lufan. Lufan pun bertanya apakah Wuxian sudah gila. Lihatlah betapa takutnya Xiao Fei sekarang. Dan di saat yang sama, Lufan pun memungut 2 Shadow Island Aura yang dijatuhkan oleh Shadow Swordman. Lalu Lufan pun meminta Xiao Fei untuk tidak takut. Dirinya tidak akan membiarkan siapapun meminjam Xiao Fei. Wuxian pun tertawa melihat hal ini serta mengatakan bahwa dengan adanya Xiao Fei di sekitar, sulit untuk tidak merasa sombong. Andre pun tertawa dan mengatakan bahwa dirinya juga punya perasaan itu. Lalu Lufan yang memperhatikan jendela status dari Shadow Dragon King Contract mengatakan bahwa tingkat drop dari Shadow Island Breed terlalu rendah. Dirinya harus berburu lebih banyak monster untuk di farming. Mendengar hal ini, Andre pun menepuk bahu Lufan dan bertanya apakah Lufan pikir itu terlalu sedikit. Andre pun meminta Lufan untuk tidak khawatir. Jalan di depan penuh monster. Mendengar hal ini, Lufan pun mengajak Andre untuk terus melangkah maju. Andre pun menyebut itu tidak masalah. Arah ini langsung menuju Shadow Spring. Lalu Lufan yang memanggil Holy Dragon pun meminta mereka untuk mengubah Shadow Swordman ini menjadi poin atribut menggunakan Divine Valley Fusion. Lufan tidak ingin menyia-nyiakan mereka. Lalu di saat itu perhatian Andre dan Wuxian pun terfokus ke tempat lain, di mana di depan jalan mereka saat ini pasukan Shadow Swordman kembali muncul. Andre pun seketika merespon hal ini dan mengatakan bahwa jika bicara soal demon, ini dia kiriman material yang lebih banyak lagi. Lufan pun meminta Wuxian untuk mengurus lukanya. Dirinya dan Andre yang akan mengurusnya. Namun Wuxian mengatakan dengan Xiao Fei di sini tidak akan ada masalah. Dirinya benci membiarkan orang lain mencuri perhatian. Dan kembali mereka bertiga pun menggila menghancurkan pasukan Shadow. Hingga mereka terus maju dan mengalahkan pasukan Shadow di sepanjang jalan. Hingga 4 jam lamanya. Dan kini mereka pun sudah sampai di area tengah. Dan Lufan sendiri telah mengumpulkan 300 Shadow Island Breed. Lalu Andre pun menyebut area pusat pulau bayangan ini sebenarnya adalah kota kuno yang sangat besar. Lufan pun menyebut bahwa ini hampir seukuran kota Jianghai. Lalu saat terus maju, Andre pun menyebut bahwa ini adalah gerbang kota. Dan area ini dipenuhi dengan kuburan. Wuxian pun mengatakan bahwa dirinya tidak merasakan adanya tanda-tanda kehidupan, bahkan monster pun tidak ada. Saat itu Andre pun membuka kembali peta pulau ini dan menyebut bahwa posisi mereka sudah benar. Shadow Spring sudah berada di dalam kota yang hancur ini. Mendengar hal ini, Lufan merasa ada yang tidak beres di sini. Dan tiba-tiba sebuah serangan datang dan mengarah langsung ke Wuxian. Menyadari hal ini, Lufan segera bereaksi dan menyelamatkan Wuxian. Wuxian yang kaget pun berterima kasih kepada Lufan. Lufan pun menyebut bahwa ini berkat Xiao Fei yang telah menghalangi serangan sihir mematikan itu untuknya menggunakan Eternal Guard. Andre pun seketika bertanya apa yang terjadi dan siapa itu. Lufan pun menyebut bahwa itu pasti ada monster di sini yang tidak bisa mereka lihat. Dan ada banyak dari mereka.
Luffy pun seketika memanggil Xiaoye serta meminta Xiaoye untuk menggunakan skill perception. Dengan cepat Xiaoye menggunakan skill perceptionnya dan akibat skill ini status siluman dan penyamaran musuh telah dihilangkan. Luffy pun seketika mengatakan bahwa mereka muncul. Itu adalah monster elite level 95 Shadow Death Singer. Wuxian yang memperhatikan sekitarnya pun menyebut bahwa mereka ada di mana-mana. Pasti ada setidaknya 1000 dari mereka. Andre pun seketika tertawa kecil dan bertanya apa yang Wuxian khawatirkan. Dengan Luffy dan naganya di sini mereka bisa mengatasi berapapun jumlahnya. Lalu Luffy pun meminta mereka untuk menunggu ada sesuatu yang bergerak dari bawah tanah. Wuxian pun bertanya apakah mungkin itu bos. Luffy pun mengatakan bahwa ada monster tidak biasa lainnya. Kembali Luffy meminta Xiaoye menggunakan skill perceptionnya ke bawah tanah. Luffy pun menyebut bahwa dia bersembunyi di bawah tanah. Levelnya lebih rendah dari Shadow Death Singer, tetapi keahliannya tidak dapat diidentifikasi. Mendengar hal ini, Andre pun menilai bahwa monster itu bisa menyergap mereka kapan saja. Wuxian pun mengatakan dalam hal ini Andre dan dirinya akan terus mengawasi bos itu. Luffy bisa membersihkan langit dari gerombolan massa secepat yang Luffy dan naganya bisa. Luffy pun membenarkan ucapan Wuxian. Hanya dengan melenyapkan para Shadow Death Singer ini, mereka bisa memasuki kota dengan aman. Segera Wuxian mengajak Andre untuk maju. Andre pun mengikuti Wuxian dengan bentuk The Flame God. Di saat itu Xiaofei pun terus memanggil Luffy. Luffy yang memperhatikan Xiaofei menyadari ternyata Xiaofei menemukan surat segel di celah batu nisan. Segera Luffy mengambil surat tersebut dan memeriksanya. Dan ternyata ini adalah sebuah misi tersembunyi. Ini benar-benar tentang memburu bos di bawah tanah. Xiaofei mengambil misi tersembunyi lainnya untuk dirinya. Ini sangat bagus. Lalu Luffy yang terus memperhatikan misi tersembunyi ini menilai bahwa Shadow Burrower harus ditangani. Dengan ini dirinya akan mencari hadiah tambahan. Lalu di saat itu sesuatu datang di depan Luffy. Wuxian pun seketika meminta Luffy untuk berhati-hati. Xiaofei seketika melepaskan skill Emerald Dragon Bloodline yang membuat efek semua skill menjadi berlipat ganda. Lalu Luffy meminta Xiaofei mengaktifkan skill Like Emerald dan Sky Saver. Di saat itu Wuxian yang memperhatikan Luffy menilai, bahkan skill level 95 tidak membuatnya gentar. Kadangkala dirinya masih berpikir Luffy diremehkan. Lalu Andre yang memperhatikan si penggali pun meminta Luffy untuk segera menjauh. Luffy pun menyebut ini waktu yang tepat. Luffy sudah lebih dulu terbang menjauh dari permukaan tanah. Dan Luffy meminta Xiaoye untuk mengcasting skill World Ending Roar. Lalu Luffy juga meminta Xiaofei untuk menggunakan Emerald Mirror kepada Holy Dragon. Karena efek skill 2 kali lipat, efek skill Emerald Mirror pun menjadi berlipat ganda hingga skill ini menghasilkan 8 klon dari Holy Dragon. Dengan ini Luffy pun meminta semuanya secara bersama-sama maju. Andre pun tertawa puas melihat hal ini. Mereka akan mengirim pasukan Shadow ke kuburan. Dan saat di udara, Xiaoye pun seketika melepaskan World Ending Roar ke arah Shadow Death Singer. Serangan berikutnya pun datang dari Holy Dragon yang melepaskan skill Demon Dragon Assault. Andre pun menyebut Luffy luar biasa. Membunuh 10 Shadow Death Singer dalam waktu 1 detik, itu sangat cepat. Lalu Wuxian pun menyebut bahwa para penggali datang. Akankah mereka berhasil? Luffy pun mengatakan bahwa ini lebih dari cukup waktu. Luffy terus menjatuhkan Shadow Death Singer di udara dengan menggunakan serangan terkoordinasi dengan naga-naganya. Hingga semua musuh di udara sudah dibersihkan. Di saat itu Wuxian pun meminta Andre untuk tidak melamun. Wuxian yang terus memperhatikan penggali di bawah tanah mengatakan bahwa Shadow Burrower sekarang keluar. Dan diketahui Shadow Burrower ternyata monster level 90 dan skill masih belum diketahui. Dan ternyata saat Shadow Burrower keluar, dia mengaktifkan skill Miasma Pufa. Hingga menyerap Shadow Miasma di sekitarnya. Membungkus dirinya dalam kepompong. Dan menghidupkan kembali semua zombie di dekatnya sebagai makhluk summonnya sebelum keluar. Luffy yang memperhatikan hal ini bertanya apakah kepompong akan berkembang.
Dengan kuburan di sekitarnya, ini situasi yang tidak bagus dan akibatnya makhluk yang ada di dalam kuburan seketika bangkit menjadi makhluk summon shadow burrower dengan level 85 hingga 90. Andre dan Wuxian pun segera merespon hal ini dan melawan makhluk summon ini. Andre pun menyebut mereka ada banyak dan bertanya kepada Lufan yang apa yang akan mereka lakukan sekarang. Wuxian pun menyebut makhluk ini sangat menjijikan, untungnya mereka hanyalah makhluk summon. Lufan pun seketika meminta Xiaoye untuk berubah ke bentuk Destruction Dragon dan meminta Xiaoye untuk bersiap membakar mereka semua. Lufan juga meminta Xiaofe untuk berganti ke bentuk Soul-like dan melepaskan skill Soul Shelter. Di saat Xiaoye melepaskan Catalims untuk membakar semua target, Xiaofei lebih dulu mengaktifkan Soul Shelter kepada Andre dan Wuxian untuk melindungi mereka dari efek terbakar. Andre pun menyebut ini sangat keren. Tidak ada yang dapat mengalahkan ledakan. Wuxian pun meminta mereka untuk memperhatikan ke arah Shadow Burrower. Ada sesuatu yang terjadi di dekatnya. Andre pun menyebut bahwa dia punya pengurangan kerusakan, penyembuhan, dan terus menghidupkan kembali makhluk summonnya. Ini konyol sekali. Dan saat ini hitung mundur kepompong pun dimulai. Lufan pun meminta mereka untuk berhati-hati, ada sesuatu yang akan keluar. Dan kini hitungan pun sudah selesai. Notifikasi pun menyebut bahwa skill Miasma Pupa telah selesai. Dari kepompong tersebut telah keluar seekor monster yang menyerupai naga. Dan dia adalah Shadow Dragon General level 95. Adapun skill yang dimilikinya yaitu pertama Knight Form. Jenderal Naga bertarung dalam bentuk manusia memberikan kerusakan fisik 25%. Kedua, Spirit Draconic Form. Jenderal Naga bertarung dalam bentuk naga memberikan kerusakan fisik dan sihir plus 25%. Ketiga, Strength Shadow Miasma. Ketika health point di bawah 25%, secara otomatis akan mengumpulkan miasma dan menguras health point semua musuh yang ada di sekitar. Dan nyatanya Shadow Dragon General di sini berbicara dan mengatakan bahwa dirinya telah terlahir kembali. Wuxian yang melihat Shadow Dragon General menyebut bahwa ini bukan perubahan fase. Ini bos sebenarnya yang ada di dalam kepompong itu. Andre pun bertanya apakah ini serius. Andre kembali bertanya kepada Lufan apa yang harus mereka lakukan. Lufan pun mengatakan bahwa ini hal yang sederhana. Mereka hanya harus membunuh Shadow Dragon General itu. Lufan pun seketika memanggil Abao dalam wujud World Ending Thunder. Dan Thunder Orb milik Abao seketika dirubah menjadi Bright Yellow Jet. Sehingga semua skill Abao ditingkatkan sebesar 100%. Setelah setiap skill Thunder penghalang guntur dibuat pada target, musuh di dalam penghalang menerima kerusakan ekstra saat bergerak. Lalu Lufan meminta Xiaofei untuk melindungi Wuxian dan Andre. Serta casting Emerald Mirror kepada Abao dan Xiaoye. Segera Xiaofei berubah ke bentuk Eternal dan mengaktifkan skill Eternal Guard. Wuxian pun bertanya apa yang sedang Lufan rencanakan. Dan di saat yang sama berkat skill Emerald Mirror, kini Abao dan Xiaoye telah menambahkan 8 klonnya dalam pertarungan. Dan saat ini Xiaoye pun bersiap melepaskan skill Lava Burst dan Abao bersiap melepaskan skill Thunderstorm. Lufan pun menekankan bahwa ini sudah jelas. Bahwa sekarang adalah saatnya untuk menghabisinya dengan satu serangan sekaligus. Dan segera Abao dan Xiaoye melepaskan serangannya bersama-sama. Shadow Dragon General hanya bisa berteriak dan mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Hingga tubuh Shadow Dragon General pun hancur akibat serangan ini. Lufan pun menyebut bahwa sekarang mereka dapat memasuki kota yang hancur itu dengan aman. Dengan hasil ini Lufan pun seketika naik ke level 46. Xiaoye naik ke level 45, Xiaofei naik ke level 40, dan Abao naik ke level 27. Dan skill baru pun didapatkan. Skill itu adalah Guardian Flow. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.